Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita akan mengisahkan sang pahlawan juga sahabat Rasulullah SAW, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Untuk bagian yang kedua ini, yaitu panglima perang Qadisiyah di Persia. Maka tibalah saat operasi militer besar yang akan menghancurkan para tentara Persia. Salah satu superpower dunia saat itu di samping Romawi, di Qadisiyah. Saat menerima surat dari Khalifah Umar berisi perintah menerapkan strategi peperangan. Apabila suratku sampai kepadamu, himpunlah pasukan menjadi 10-10 dan tetapkan masing-masing komandannya, tulis Khalifah. Lebih lanjut, Khalifah Umar menulis, peringatkanlah pasukanmu dan tokoh-tokoh muslimin agar mereka rela menjadi syuhada. Anggaplah seolah-olah mereka itu para syuhada. Lalu hadapkanlah mereka kepada sahabat-sahabat mereka. Janjikan kepada mereka kemenangan Qadisiyah. Bersatulah dengan Al-Mughirah bin Syu'bah bersama pasukan kudanya. Kirimlah surat kepadaku tentang kemantapan kondisi mereka. Di sini Khalifah Umar menampak bisa menambah ilmu strategi perang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang sepertinya tetap Umar ragukan wawasan militernya. Namun kenyataan di lapangan nanti akan membuktikan sebaliknya. Saat patuh pada perintah Khalifah Umar, ia mengutus anak buahnya pada Al-Mughirah dan berdiskusi bersamanya. Ia juga mengundang para tokoh laskar kabilah untuk merundingkan strategi dan persiapan lainnya dalam menghadapi peperangan besar dan menentukan itu. Saat lalu memberi tugas kepada masing-masing komandan perangnya. Saat juga menetapkan seorang pemimpin peleton yang bagus keislamannya dan menyerahkan bendera kepada orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam. Dan ia tidak keluar dari markasnya kecuali untuk melaksanakan perintah-perintah yang tertulis dalam surat Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Kemudian saat mengirim surat kepada Umar tentang situasi militer dan pasukannya, seketika itu datang pula perintah kedua dari Madinah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai berikut. Lebih lanjut, beranjaklah dengan berkah Allah dari tempatmu berada, menuju ke Persia bersama muslimin yang bersamamu. Berserah dirilah kepada Allah, mohonlah kepada Allah di dalam segala urusanmu, pahamilah di dalam dirimu bahwa engkau menghadapi sebuah pasukan yang sangat besar dan kuat. Ingatlah, janganlah engkau mau menyeberangi sungai itu, yaitu sungai Efrat, karena itu yang mereka tunggu. Sungai itu sulit untuk diarungi dan dilewati. Yang memungkinkan bagi kalian adalah melalui pelabuhan dan lembah. Kembali Khalifah Umar memberi pelajaran penting bagi panglimanya itu tentang strategi pemimpinan perang dalam medan tempur yang ada di sana. Untuk melanjut keberanian panglima dan pasukan Islam, Khalifah Umar mengatakan, apabila kalian menghadapi suatu kaum yang kelihatan hebat dan bersatu padu mengancam kalian, sedang mereka tidak memandang kalian demikian, ketahuilah bahwa mereka itu sebenarnya hanya berusaha menipu dan merekayasa. Keadaan mereka tidak seperti kalian. Kepada panglimanya itu, Khalifah Umar juga berpesan khusus, perlu engkau ketahui, Qadisiyah itu adalah pintu Persia. Qadisiyah adalah juga kawasan tempat tinggal yang luas dan subur. Di situ terdapat air terjun dan sungai yang menyenangkan. Oleh karena itu tidak layak bagi pasukan untuk menembusnya, karena itu berarti mengepung perumahan atau perkampungan. Maka teguhlah di tempatmu berada, jangan beranjak meninggalkannya. Apabila mereka merasa risau dengan keberadaanmu, niscaya mereka akan menyerang kalian dengan anak-anak panah secara bersama-sama melalui pasukan berkuda mereka, laskar mereka, benteng-benteng mereka, dan segala cara lain. Apabila kalian tabah terhadap musuh-musuh kalian dan bersemangat melawannya, dan kalian punya tekad kuat untuk menang, maka kalian memiliki harapan untuk dapat mengalahkan mereka. Umar melanjutkan wasiatnya, berbicaralah kepada pasukanmu melalui petuah-petuah dan saran-saran yang baik, agar bersabar dan bersabar, sebab masa depan akan dikaruniakan Allah sesuai dengan niatnya. Pahala akan datang sesuai dengan amal ibadahnya.
agar waspada dan waspada terhadap siapapun yang engkau hadapi dan jalan yang engkau lalui. Mohonlah kesejahteraan kepada Allah. Perbanyaklah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kirimkan selalu surat kepadaku. Setelah membaca kalimat-kalimat indah tersebut, saat merasakan seolah-olah Umar itu seorang panglima baginya, ia memenang surat itu dan merasakan sang Amirul Mukminin turut serta hadir di dalam peperangan itu, dan tidak ada yang dikhawatirkan oleh Amirul Mukminin kecuali karena rasa sayang dan takut akan keselamatan pasukannya. Saat lalu menulis surat mengenai situasi militer, di mana ia menjelaskan soal medan pertempuran, menguraikan situasinya. Saat menulis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadisiyah adalah seperti perang Khandaq dan Atik. Kemudian yang dapat diharap dari Qadisiyah adalah lautan hijau, perkebunan yang terletak di rung dataran sempit, yaitu dataran menuju Hira, di antara dua jalan, yang satu menuju ke bagian belakang, sedang yang satu menuju ke tepi sungai. Sang panglima menutup suratnya seraya mengatakan, mereka sedang memperhitungkan kekuatan kami dan berusaha menyerbu kami sementara kami tengah mencari kelemahan mereka dan menunggu kemunculan mereka. Urusan Allah lah yang akan berlaku, ketetapannya lah yang harus diterima. Takdir kemenangan bagi kita atau ujian atas diri kita. Kami mohon kepada Allah ketetapan yang baik dan sebaik-baik takdir di dalam keadaan sejahtera. Umar menjawab, telah datang suratmu kepadaku dan sudah saya pahami. Bersikap teguhlah di tempatmu sampai musuh datang kepadamu. Ketahuilah bahwa nanti mereka akan memperoleh akibatnya. Sekiranya Allah memberi karunia kepadamu dengan langkah mundur mereka, maka engkau jangan berhenti menyerang mereka sampai kalian menghajar mereka di Madain. Dan kota itu akan tumbang insya Allah. Saat tetap sabar menanti waktu yang tepat di Qadisiyah sampai 1 tahun lamanya. Selama itu tak terjadi benturan dengan orang-orang Persia. Lalu ia pun mengirim surat kepada Khalifah Umar tentang itu. Ia juga mengirimkan mata-mata ke Hira untuk mengetahui berita tentang pasukan Persia. Sepulangnya ke Qadisiyah, mereka melaporkan bahwa Raja Zadegard telah mengangkat Rustam Farrokhzad sebagai panglima utama pasukan Persia dan sudah menyiapkan markas untuk penyerangan. Saat mengirim dengan segera berita itu kepada Umar, lalu tanggapan Khalifah membangkitkan semangat dan keyakinan kepada Allah SWT. Umar menulis, jangan terpengaruh berita yang datang kepadamu tentang kekuatan mereka. Mohonlah perlindungan kepada Allah, bertawakallah kepadanya. Utuslah seseorang yang apabila dilihat oleh mereka maka gentarlah hati mereka dan bisa membuat mereka kagum. Orang itu harus mempunyai wawasan luas dan bertubuh bagus untuk menyeru mereka. Teruslah kirimi surat aku. Di sini Umar meminta saat mengirim seseorang menghadap Rustam, utusan itu harus seorang laki yang terhormat dan segani oleh lawan, dan yang kiranya bisa menggetarkan hati panglima tersebut. Diharapkan nanti akan meninggalkan kesan yang positif bagi kaum muslimin. Sa'ad bin Abi Waqqas selalu memilih beberapa orang yang berpostur kokoh, berwajah baik dan piawai berdiplomasi agar bisa menaklukkan cara berpikir lawan. Dari kalangan cerdik cendekia dipilih An-Nu'man bin Qrim, Bishr bin Abi Waham, Hanzalah bin Ar-Rabi, At-Tamimi, dan Al-Mughirah bin Zurarah. Sedang dari mereka yang punya wawasan bagus dan berpostur kokoh terpilih Al-Asad bin Qais, Asim bin Amru, Umar bin Ma'di Karib, Al-Mughirah bin Syu'bah, dan Al-Mughni bin Harisah. Saat mengirim delegasinya itu menghadap Raja Zadegard III dan panglima perangnya Rustam Farrokhzad di Madain. Dalam misi menyeru kepada keduanya, kedua pemimpin besar Persia itu untuk masuk Islam. Mereka pun berangkat ke istana Kaisar Persia yang megah. Istana Kaisar Zadegard menyediakan penerjemah bagi dialog di antara dia dengan utusan pasukan Islam itu. Sang Kaisar berkata kepada si penerjemah, katakan kepada mereka, untuk alasan apa mereka datang ke sini. An-Nu'man bin Muqrim memandang ke arah sahabat-sahabatnya seraya berkata, kalau kalian izinkan saya akan menjawab, tetapi jika ada yang tidak menjawab silahkan. Para sahabatnya berkata, engkau saja yang menjawab. Dan kepada raja, anggota delegasi Sa'ad bin Abi Waqqas itu berkata, jawaban laki ini wakili jawaban kami semua. Lalu An-Nu'man berbicara kepada Raja Zadegard, sesungguhnya Allah telah berbelah kasih kepada kami dan mengirim kepada kami seorang Rasul yang memimpin kami ke arah yang baik dan menjelaskan kepada kami hal-hal yang buruk dan melarang kami dari perbuatan buruk.
Dan Allah menjanjikan kepada kami akan mengganjar kami dengan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Hanuman menjelaskan dengan panjang lebar tentang seluk-beluk Islam dan bagaimana masyarakat Arab berduyun-duyun masuk Islam, dan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan agar berdakwah kepada umat-umat lain agar masuk ke dalam agama ini. Lebih lanjut, An-Nu'man mengatakan, kini kami menyeru kalian untuk masuk ke dalam agama kami, agama yang memandang baik kebaikan dan memandang buruk seluruh yang buruk. Sekiranya kalian enggan, maka itu termasuk sikap buruk, dan konsekuensi paling ringan dari keengganan itu, kalian harus membayar jizyah. Tetapi jika kalian masih juga enggan, maka kita selesaikan ini dengan perang. Apabila kalian menerima untuk masuk ke dalam agama kami, niscaya kami akan tinggalkan kitab Allah kepada kalian, dan kami bantu kalian untuk melaksanakan hukum-hukumnya. Lalu kami tinggalkan kalian dan juga pemerintah negeri kalian kepada diri kalian sendiri. Raja Zebdegat menjawab dengan marah, belum pernah saya dapati di negeri ini satu umat yang lebih celaka, berjumlah sedikit dan lebih buruk dalam berhubungan dengan bangsa lain seperti kalian. Apabila perang menjadi keputusan kalian, maka jangan kalian terkejut nanti oleh kekuatan kami. Sekiranya kalian berdakwah karena kemiskinan kalian, maka kami akan memberi bahan pangan bagi kalian. Kami bisa rapikan wajah kalian dan kami beri kalian pakaian-pakaian bagus. Al-Mughirah bin Syu'bah segera bangkit seraya berkata, hai Raja, kami ini tokoh-tokoh Arab yang terhormat di kaumnya. Belum semua utusan menyampaikan pesan kepadamu, dan tidak semua yang engkau bicarakan itu diterima oleh mereka. Tetapi kamu sudah merendahkan kami karena kamu belum mengerti. Al-Mughirah melanjutkan, Allah sudah mengutus kepada kami seorang laki-laki yang pribadi beliau sudah dikenal. Jadi bukan dia yang berbicara kepada kami, tetapi firman Allah. Misalnya dia berkata kepada kami, Tuhanmu berfirman, sesungguhnya aku Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagiku. Dengan begitu aku berkenah sesuatu dan segala sesuatu akan binasa kecuali Zatku, dan akulah yang telah menciptakan segala sesuatu, kepadakulah kembalinya segala sesuatu. Sesungguhnya rahmatku kulimpahkan kepada kalian melalui orang ini agar aku menunjukkan kepada kamu sekalian jalan yang dapat menyelamatkan kalian dari siksaku sesudah kematian. Kemudian Al-Mughirah mengakhiri kalimatnya dengan mengatakan, oleh karena itu jika Anda mau, Anda bisa membayar jizyah melalui tanganmu sendiri dalam keadaan merendahkan diri. Jika tidak, maka boleh kita selesaikan dengan pedang atau masuk Islam agar dirimu selamat. Zebdegat menjawab dengan penuh amarah, dihadapkan kepadaku orang seperti ini, sekiranya seorang utusan ini boleh dibunuh saya, kalian akan aku bunuh. Kalian tidak akan memerlukan apapun dariku. Kemudian ia memanggil penjaga istana dan memerintahkan, siapkan pikulan berat yang berisi tanah, bebankan kepada punggung mereka itu. Kemudian kiringlah mereka hingga sampai ke pintu kota Ma'adain. Al-Mughirah dan para sahabat lalu berkata, kembalilah kepada pemimpin kalian, pertemukan aku dengan Rustam, sehingga kami dapat berunding tentang perang Khandaq Qadisiyah. Kemudian Qais berteriak dengan suara nyaring, siapa yang menjadi pimpinan di antara kalian? Asim bin Amr menjawab, saya pemimpin mereka, temukan saya dengan Rustam. Rustam berkata, apakah memang dia ini tokohnya? Para sahabat menjawab, benar. Kemudian Asim memikul tanah itu di atas punggungnya dan keluar ruangan pertemuan, menghindari tunggangannya seraya membawa beban itu, lalu membawanya di tengah jalan. Mereka lalu menghadap Panglima Sa'ad dan memberitahukan kepadanya peristiwa yang telah terjadi. Sa'ad menjawab dengan tersenyum, berbahagialah kalian, sebab Allah mengaruniakan kepada kita kunci-kunci kerajaan mereka. Akhirnya meletuslah perang Qadisiyah yang sangat menentukan bagi sejarah penaklukan Persia di tahun 636 Masehi atau 14 Hijriah. Di awal pertempuran Sa'ad memerintahkan pada pasukannya agar membacakan surat Al-Anfal. Maka bangkitlah jiwa mereka untuk berperang. Selanjutnya Sa'ad berpesan kepada mereka, tetaplah berada di barisan kalian. Apabila sudah melaksanakan sholat zuhur, bertakbirlah dan pakailah alat persenjataan kalian. Apabila diserukan takbir kedua, bertakbirlah kalian dan pakailah persenjataan kalian. Apabila diserukan takbir ketiga, bertakbirlah dan seluruh pasukan siaga untuk menyerang. Dan apabila saya serukan takbir keempat, bangkitlah kalian bertempur dan ucapkan la haula wala quwata illa billah. Tepat setelah Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas menyerukan takbir yang keempat, bertempurlah kedua pasukan itu. Pasukan muslimin awalnya kerepotan menghadapi gajah-gajah yang digunakan tentara Persia untuk bertempur. Namun pada akhirnya pasukan muslimin mulai bisa menguasai keadaan setelah
Sa'ad bin Abi Waqqas memerintahkan pasukan khusus dari Bani Tamim untuk menangani bala tentara gajah Persia itu. Di bawah komando kakak beradik Asim dan Al-Qoqo, pasukan Bani Tamim mampu merobohkan banyak gajah dan menewaskan para penunggangnya. Dengan begitu, kian ringanlah tekanan Persia terhadap kaum muslimin. Hari itu benar-benar hari panas, dikenal siangnya dengan sebutan Armats dan malamnya disebut Hudat. Pada hari kedua Sa'ad memerintahkan agar para mayat dikebumikan. Lalu datang tambahan pasukan dari Sam yang baru sukses membuka kota Damaskus bagi kaum muslimin. Kedatangan bantuan pasukan ini tentu sangat menambah kekuatan pasukan Islam. Pada hari ketiga, gajah-gajah Persia datang lagi, tetapi kali ini Sa'ad memerintahkan agar melemparkan anak-anak panah ke arah mata gajah itu sehingga buta. Aksi itu dipelopori oleh Al-Qoqo dan saudaranya Asim bin Amr dan dari Bani Tamim. Kedua orang ini termasuk patriot besar Persia. Gajah-gajah itu pun jadi berbalik hingga mengacaukan barisan Persia. Kekuatan muslimin semakin kuat dan peperangan pun terjadi sampai petang hari, bahkan terus berlanjut semalaman sampai matahari terbit esoknya. Para pasukan tidak tidur malam itu. Lalu para pahlawan muslimin menyerang jantung pasukan Persia sehingga markas perang Rustam terancam. Ketika pasukan muslimin semakin berdekat ke markasnya, Rustam memutuskan untuk melarikan diri, tetapi ia dikejar oleh seorang prajurit bernama Hilal bin Utbah. Lalu Hilal berhasil membunuhnya. Kemudian ia naik ke tempat tidur Rustam dan majelis Rustam seraya berkata, "Demi Allah, pemilik Ka'bah, Rustam telah saya bunuh. Demi Allah, pemilik Ka'bah, Rustam telah saya bunuh." Itulah awal dari sebuah penyelesaian. Kini menyebar rasa takut di barisan Persia. Kian terasa berat oleh mereka serangan dari pasukan muslimin. Mereka berdesak-desakan ke arah jembatan. Muslimin menjadikan mereka ke tengah-tengah jembatan yang sudah terputus. Itu merupakan hari besar yang disebut oleh muslimin sebagai Hari Umas. Sedang pada hari keempatnya disebut dengan Hari Qadisiyah. Pada hari itu terjadi kerugian besar di pihak muslimin karena telah gugur sebanyak 6.000 syuhada. Sementara kerugian di pihak Persia sebanyak 30.000 orang terbunuh. Al-Qoqo meminta agar para tawanan dihadapkan. Lalu dihadapkan kepadanya Bahman Jadwe, seorang tokoh yang pernah menghalang muslimin pada perang Jizr. Kemudian Al-Qoqo bin Amr membunuhnya. Sejarah Islam mencatat kepahlawanan Al-Qoqo bin Amr dan Asim bin Amr radhiyallahu anhum dengan tinta emas. Mereka patut menjadi teladan bagi setiap generasi muslimin. Perang Qadisiyah telah berakhir. Muslimin memperoleh kemenangan dalam dan rampasan perang dalam jumlah besar. Masing-masing pasukan memperoleh 6.000 keping emas perak, uang Persia. Pakaian Rustam yang dihiasi dengan batu-batu permata itu sendiri sudah sangat bernilai. Bendera Persia menjadi rampasan perang bagi kaum muslimin itu terbuat dari kulit singa, sedang pada bagian tepiannya dihiasi dengan batu-batu permata juga. Oleh karena itu, Hari Qadisiyah disebut pula sebagai hari kemenangan besar Islam, baik dari segi agama, moral, dan juga materi. Sungguh akhirnya mengenaskan bagi keseran Zedekah dan kekuasaan bangsa Sasani yang sudah berusia 4 abad. Pada terakhir Sasaniyah ini telah mengerahkan seluruh kekuatan ke dalam pertemuan Qadisiyah. Maka ketika ia menderita kekalahan, runtuh pula lah kekaisaran Persia secara total dan tunduk di bawah kaki muslimin. Orang Persia sudah tidak mampu lagi menghadapi muslimin di hari-hari berikutnya. Lalu tumbanglah benteng-benteng mereka satu persatu. Di Madinah, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab terus menantikan hasil peperangan ini. Beliau amat menanti ada orang yang datang untuk memberi berita gembira dari medan tempur Qadisiyah. Pada suatu hari datanglah seorang lelaki utusan paling Sa'ad menghadap kepada Umar membawa berita hasil pertemuan Qadisiyah yang dahsyat itu. Lelaki itu masuk ke dalam kota Madinah dan Umar pun menyambutnya. Khalifah lalu minta orang itu membaca surat dari Sa'ad dan yang ia bawa. Lelaki itu membaca surat Sa'ad, ternyata di dalamnya banyak berisi berita gembira dan berita-berita kemenangan. Dan Sa'ad mengisahkan tentang pasukan muslimin bahwa mereka adalah manusia-manusia beratus singa yang tidak tertandingi oleh kekuatan lain, bahkan oleh generasi sebelum mereka. Hanya mati sebagai syuhada yang belum dituliskan bagi mereka. Demikian bagian yang kedua dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.